Motorola sekarang mulai aneh, karena di saat brand lain sibuk perang chipset, Motorola malah fokus ke pengalaman pakai. Dan sekarang mereka resmi kenalin Moto G37 5G. Sekilas memang kelihatannya biasa saja, tapi kalau diperhatikan, HP ini ternyata punya stereo speaker Dolby Atmos, chipset Dimensity 6300, pelindungan Corning Gorilla Glass 7i dan sertifikasi militer serta IP64. Bahkan diprediksi desainnya bakal tipis banget. Tapi ada satu hal yang langsung bikin netizen debat panas, karena layarnya masih menggunakan HD Plus dan juga masih berjenis IPS LCD. Padahal harganya menyentuh harga 5 jutaan. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Moto G37 ini tetap menarik atau malah kalah telak lawan HP lain yang speknya lebih brutal? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada Moto G37 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kelebihan yang pertama yakni berbekal desain tipis dan terasa lebih premium. Yang pertama kita bakal bahas daripada segi desainnya. Meskipun membawa baterai jumbo, HP ini tetap punya bodi yang tipis, ringan dan nyaman buat dipakai. Ketebalannya cuma 7,85 mm dengan bobot 191 gram saja. Jadi buat pemakaian harian, Moto G37 harusnya tetap nyaman buat digenggam lama, buat bermain game atau buat menonton. Dan Motorola memang terkenal sering bikin desain yang clean, minimalis tapi tetap kelihatan elegan. Beralih ke kelebihan yang kedua yakni membawa audio yang serius bagus di kelasnya. Nah ini yang salah satu hal yang bikin Motorola beda dari banyak kompetitor. Karena Moto G37 sudah menggunakan dual stereo speaker dengan Dolby Atmos dan fitur high-res audio. Dan percaya, audio bagus itu bikin pengalaman pemakaian jauh lebih enak. Buat menonton film, YouTube, ataupun bermain game, suara stereo yang dihasilkan jauh lebih hidup dibandingkan dengan suara mono speaker. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni sudah menggunakan chipset Dimensity 6300 dengan dukungan jaringan 5G. Moto G37 sudah memakai MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6 nanometer. Clock speed mencapai 2,4 GHz dan sudah mendukung jaringan 5G. Untuk penggunaan harian, chipset ini masih cukup aman. Buat kegiatan multitasking, buka media sosial atau bermain game masih oke. Dan karena fabrikasinya sudah 6 nanometer, harusnya juga bakal jauh lebih hemat baterai. Kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal layar 120Hz yang bikin halus. Meskipun memang masih berjenis IPS LCD, setidaknya Motorola sudah menggunakan refresh 120Hz. Dan ini bikin scrollingnya jauh lebih smooth, animasinya lebih halus dan pengalaman penggunaan kerasa lebih modern. Apalagi ukuran layarnya juga besar yakni 6,67 inci, jadi buat menonton atau bermain game masih terasa cukup luas dan juga nyaman. Ditambah lagi adanya perlindungan layar Corning Gorilla Glass 7i, ini cukup menarik karena biasanya perlindungan layar kayak gini jarang ada di kelas HP menengah. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni membawa fitur durabilitas yang cukup bagus. Nah ini dia yang kadang diremehin banyak orang. Moto G37 ternyata punya sertifikasi IP64 yang tahan percikan air dan juga debu. Tambah sertifikasi militer MIL STD 810H, artinya HP ini punya daya tahan yang lebih baik buat penggunaan harian. Dan Motorola memang mulai serius soal durabilitas yang digunakan. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa fitur tambahan yang masih cukup lengkap. Nah, walaupun bukan HP flagship, fitur tambahan di Motorola Moto G37 meliputi fitur NFC, fingerprint di samping, reverse charging 6W, fitur USB Type-C, dual SIM, micro SD, dan bahkan giro hardware. Dan ini penting buat para gamer, karena giro hardware biasanya jauh lebih stabil dibanding dengan giro software. Belum lagi Motorola juga terkenal punya software yang ringan, jadi pengalaman pemakaian biasanya jauh lebih clean. Tapi ya, tetap aja Moto G37 bukan HP yang sempurna. Dan kalian harus mempertimbangkan yang pertama. Yang pertama adalah dari segi layarnya masih HD+. Nah, ini yang bikin netizen debat panas. Karena di rentang harga 4-5 jutaan, Moto G37 masih menggunakan layar berjenis LCD dengan resolusi HD+. Padahal sekarang banyak kompetitor di rentang harga yang sama sudah mulai menggunakan layar AMOLED dan sudah mendukung layar Full HD+. Jadi buat yang sensitif sama ketajaman layar mungkin bakal mikir 2 kali. Kekurangan yang nomor 2 yakni RAM-nya hanya 4 GB di tahun 2026 mulai kurang terasa tinggi.
Ini juga cukup disayangkan karena varian yang diumumkan masih RAM 4GB saja. Kalau penggunaan ringan memang masih bagus, tapi buat multitasking berat atau buka aplikasi banyak, kemungkinan bakal terasa lebih cepat penuh. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni pengisian ulangnya hanya 20 watt saja. Pengisian ulang 20 watt memang terasa biasa saja, meskipun baterainya tidak terlalu besar, tapi jujur saja di tahun sekarang ini mulai terasa kurang cepat. Karena sekarang banyak HP lain sudah menggunakan 45 watt ke atas, bahkan ada yang mencapai 67 watt. Jadi kesimpulannya, Moto G37 ini cocok buat orang yang cari HP nyaman buat dipakai harian, suka desain tipis, butuh audio bagus, dan juga pengen HP yang lebih tahan banting. Kelebihannya jelas pada speaker stereo yang dibawa, chipsetnya, layar 120Hz, dan pelindungan Carningula Glass dan juga durabilitas yang lumayan bagus. Namun kekurangannya jelas pada layar yang masih HD+, RAM masih 4GB, dan chargingnya belum terlalu ngebut. Kalau menurut kalian, apakah Moto G37 ini bakalan bagus untuk dibeli? Atau ada opsi lain yang lebih menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.